contested. They find a way to win. Ternyata sekarang tuh singkatan MU tidak hanya identik dengan Manchester United saja, ada klub-klub sepak bola lain yang menggunakan singkatan yang sama. Bahkan di Indonesia ada 2 klub yang menggunakan singkatan itu. Satu di Pamekasan dengan kepanjangan Madura United dan satunya di Maluku dengan kepanjangan Malut United FC. Nama yang pertama pasti sudah familiar dong, tapi untuk nama yang kedua, apakah kalian mengenalnya? Jika belum, itu wajar karena Malut United adalah klub baru dari Maluku Utara. Musim 2024-2025 bakal jadi musim perdana mereka berkiprah di Liga 1. Walaupun begitu, Malut United langsung menggebrak jagat sepak bola Indonesia. Gebrakan apa saja yang dilakukan Malut? Sebelum kita spill, kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasi terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Untuk sedikit mengedukasi, kita akan membahas latar belakang klub yang satu ini. Jauh sebelum lahirnya Malut United FC, sepak bola Maluku Utara pernah memiliki klub kebanggaan di pertengahan tahun 2000-an. Klub tersebut bernama Persiter Ternate. Klub ini tercatat pernah berlaga di kasta tertinggi Liga Indonesia saat itu. Sayangnya, Persiter Ternate harus turun kasta karena tidak memenuhi beberapa regulasi dalam transformasi Liga Indonesia. Lambat laun, Persiter pun tak kunjung kembali ke kasta tertinggi. Itu membuat masyarakat Maluku tak punya klub yang bisa dibanggakan lagi. Setelah sedekade lebih Maluku Utara tidak memiliki wakil Liga 1, lahir Malut United FC dari sebuah kerinduan, kecintaan dan keresahan dari sosok pengusaha kaya David Glenn. Manajer PT Mineral Trobos itu yang menjembatani para tokoh, praktisi sepak bola dan masyarakat Maluku untuk melanjutkan terah sepak bola Maluku Utara. David Glenn menggandeng beberapa tokoh-tokoh sepak bola nasional dalam membangun Malut United. Beberapa di antaranya ada mantan exco PSSI, Dirk Soplanit, Asgar Saleh selaku mantan manajer Persiter Ternate, dan Muhdin Taha selaku askot PSSI Ternate. Pada akhirnya, Malut United FC terbentuk pada Januari 2023 dengan mengakuisisi lisensi dari putra Delta Sidoarjo. MU berada dalam naungan 2 PT sekaligus, yakni PT Malut Maju Sejahtera dan PT Mineral Trobos Group milik David Glenn. Mereka mengawali musim 2023-2024 dengan berlaga di Liga 2. Malut United langsung menunjuk Imran Nahumarwi sebagai juru taktik musim 2023-2024. Pelatih berbadan gempal itu bukan sosok sembarangan di sepak bola Indonesia. Selain berpengalaman sebagai pemain, Imran juga punya segudang pengalaman di dunia kepelatihan. Dirinya tercatat pernah menukangi PSIS Semarang, PSIM Yogyakarta, dan pernah menjadi pelatih kepala di Asiop. Menangani klub baru, Imran diberi kebebasan dalam menggait pemain. Di tahun pertamanya tercatat ada belasan pemain ex-Liga 1 dan Timnas Indonesia yang didatangkan olehnya. Beberapa di antaranya Alwi Slamet, Ilhamuddin Armain, Joko Ribowo, Freds Butuan, dan masih banyak lagi. Mayoritas yang didatangkan adalah pemain-pemain berdarah Maluku. Namun dari berbagai nama yang berdarah Maluku, ada satu nama yang menarik perhatian. Dia adalah Rival Lastori. Imran mendatangkan Rival karena pemain yang satu ini dikenal sebagai jimat keberuntungan bagi klub-klub Liga 2. Siapapun yang mendatangkannya dipercaya bisa langsung promosi ke Liga 1 di musim tersebut. Entah percaya atau tidak, tapi tuah dari Rival Lastori kembali ampuh. Setelah berjasa membawa PSIS Semarang, PSS Sleman hingga Rans Cilegon promosi ke kasta tertinggi, Rival melanjutkan tajinya di Malut United FC. Di musim perdananya, klub berjuluk Naga Gamalama itu langsung promosi ke Liga 1 dengan status peringkat ketiga. Kepastian itu didapat setelah Malut menang agregat 4-3 dari Persiraja Banda Aceh dalam laga perebutan tempat ketiga.
Dengan begitu, Malut United berhak menemani Semen Padang dan PSBS Biak yang sudah lebih dulu mengamankan tiket ke Liga 1. Setelah sekian lama, masyarakat Maluku Utara akhirnya punya klub yang bisa didukung di Liga 1. Berdirinya Malut United FC tampaknya bukan untuk main-main saja. Malut bukan klub yang berisikan segerombolan orang kaya yang udah bingung uangnya mau diapain, melainkan dikelola oleh David Glenn dan kolega yang benar-benar menggilai bola. Dengan Malut United, mereka ingin membangun klub sepak bola serius, A sampai Z benar-benar dipikirkan dengan matang. Glenn ingin Malut United punya proyek jangka panjang yang terstruktur. Untuk menunjang proyek yang direncanakan, manajemen klub telah menyiapkan dana besar, bahkan menyentuh 1 triliun. Nantinya dana itu akan dibagi ke beberapa sektor. Ini jadi salah satu langkah berani mengingat sepak bola adalah bisnis siap rugi di Indonesia. Malut United memulai proyeknya dengan membangun stadion baru. Ini cukup jarang terjadi di Indonesia. Biasanya klub-klub siluman gemar menggunakan stadion yang dikelola oleh pemerintah kota untuk dijadikan markas. Biaya menyewa jelas lebih murah ketimbang harus membangun sendiri. Cara yang sama sebetulnya bisa ditempuh Malut. Jadi tim musafir adalah cara paling sederhana untuk tetap hidup. Bermarkas di Solo atau Bekasi bisa saja dilakukan, tapi kalau begitu bukan kebanggaan Maluku Utara namanya. Terus menjadi klub musafir membuat masyarakat Maluku tidak bisa menonton pertandingan. Oleh karena itu, Malut kabarnya tengah membangun Malut United Arena di Sofifi, Maluku Utara. Malut United Arena dibangun di atas tanah seluas 6 hektar. Markas Malut United FC itu nantinya akan berkapasitas 25.000 hingga 30.000 penonton dengan tipe single seat. Nggak kalah dengan Gelora Bung Karno. Rencananya pembangunan ini akan memakan waktu hingga 3 tahun. Dilansir bola.com, bukan hanya stadion tetapi juga akan dibangun berbagai fasilitas lain seperti lapangan latihan, lapangan akademi, dan wisma pemain. Sebelum stadion baru digunakan, rencananya Malut United akan memakai Stadion Gelora Kieraha di Ternate sebagai kandang untuk musim 2024-2025. Selain membangun stadion sendiri, Malut juga melakukan belanja besar-besaran di bursa transfer kali ini. Hampir semua pemain yang membela Malut di Liga 2 dilepas oleh manajemen. Malut hanya menyisakan beberapa pemain saja termasuk Riva Lastori, Ilhamuddin, dan Harinur. Menariknya tidak butuh waktu lama bagi Laskar Kieraha untuk mendapatkan pemain-pemain baru. Sejauh ini Malut sudah mendatangkan 15 pemain baru. Jumlah itu tentunya gabungan dari pemain lokal dan pemain asing. Pemain lokal yang didatangkan Malut pun bukan sembarangan, kebanyakan berlabel tim nasional. Sebut saja seperti Yandi Sofyan, Wahyu Hulk Prastio, dan Manahati Lestusan. Selain 3 nama itu, ada kembar Tachibana, Yance, dan Yakob Sayuri yang didatangkan dari PSM Makassar dengan status bebas transfer. Sisanya, Imran Nahumarui menggait pemain-pemain asing. Setidaknya Malut sudah mendatangkan 5 pemain asing yang kebanyakan dari Amerika Latin. Mereka antara lain Casio Schild dari Brazil, Jorge Correa dari Argentina, dan Diego Martinez dari Paraguay. Lalu ada Andriano Castanheira dari Portugal dan Tatsuro Nagamatsu dari Jepang. Imran Nahumarui tak sendirian dalam meramu tim. Dirinya juga dibantu oleh direktur teknis yang berpengalaman di sepak bola Indonesia. Dia adalah Yeyen Tumena. Selain pernah menjadi Dirtek Bayangkara FC, Tumena juga pernah menjadi manajer timnas Indonesia U22 yang meraih medali emas di Asian Games 2023. Meski sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain baru, Malut United tidak memasang target besar. Dilansir Tribun Ternate, Imran dan manajemen ingin membuat tim yang bisa progres step by step. Tidak harus langsung juara, yang penting tetap menjaga semangat juang Patimura agar bisa bersaing di papan atas.